Jumpa lagi dengan aku, Amek Rahmat Official. Sebelum aku mulai, coba dulu kalian subscribe channel aku ini dan kalian pencet loncengnya. Kalian wajib nonton sampai habis video ini karena video ini menurut aku cukup bermanfaat untuk kalian yang baru lulus kuliah dan untuk kalian yang masih di semester akhir. Jadi di sini aku mau berbagi pengalaman pribadi aku saat aku baru selesai kuliah dan mulai mencari pekerjaan gitu. Sebelumnya aku kan nggak ada pengalaman pekerjaan di perusahaan nih, hanya pengalaman kerja serabutan sambil kuliah gitu. Apa yang bisa lah, bisa bantu kawan jualan, pokoknya apa yang bisa aku kerjain lah sambil kuliah. Jadi pengalaman kerjaan aku itu kan serabutan, nggak punya surat referensi pengalaman pekerjaan dari perusahaan sebelumnya kan. Karena kalau kita melamar kerja di perusahaan pasti diminta pengalaman pekerjaan, dan itu dibuktikan dengan surat referensi pengalaman kerja dari perusahaan sebelumnya, dan aku nggak punya karena aku bukan kerja di perusahaan gitu ya. Jadi ini aku jelasin sedikit pengalaman aku. Jadi misalnya kalian yang baru-baru tamat kuliah nih, yang masih semester akhiran, bisa juga melamar kerja gitu kan. Kalian cari lowongan kerja yang menerima fresh grade dan yang terima semua jurusan. Fresh grade itu yang tidak ada pengalaman. Nah gitu. Terus kalian jangan terfokus dengan jurusan kuliah kalian. Misalkan jurusan hukum, kalian maunya ngelamar di pengadilan, kalian nunggu buka lowongan kerja di Mahkamah Agung, kementerian gitu kan, Kementerian Hukum dan HAM. Ataupun kalian jurusan pertanian, kalian menunggu lowongan pekerjaan dari Kementerian Pertanian, kalian menunggu kerjaan, pokoknya instansi yang terkait sama jurusan kalian lah. Kalian jangan menunggu itu. Kalau kalian menunggu yang sesuai dengan jurusan kalian bakal lama mendapat pekerjaan. Kalau kalian nggak percaya aku, misalnya kalian ada baca gini, pengumuman lowongan kerja, tapi di situ nggak ada dibuat fresh grade, gitu. Kalian jangan mundur, mentang-mentang kalian baca lowongan kerja nggak ada fresh grade, kalian nggak masukin. Kalian masukin aja itu surat lamaran, kalian coba aja, mana tahu kalian dipanggil untuk tahap seleksi awal, karena kan mungkin ada pertimbangan dari nilai EPK kita juga gitu kan. Pokoknya intinya jangan cepat mundur lah, jangan mundur sebelum berperang gitu. Terus apalagi kalau ada pengumuman lowongan kerja fresh grade dan semua jurusan, kalian masukin aja, nggak apa-apa. Namanya aja kita baru tamat kuliah dan nggak ada pengalaman gitu kan. Oke, jadi aku tuh dulu lumayan lama juga aku nganggur setelah selesai kuliah. Sekitar 2 tahun kurasa ada aku nganggur setelah aku kuliah, aku nggak mendapatkan pekerjaan tetap gitu ya. Karena dulu mindset pemikiran aku tuh, karena aku tamatan S1, jadi aku harus kerja di perusahaan besar gitu, paling nggak di perusahaan BUMN gitu kan, dan posisi mantap lah ya, posisi yang dapat ruangan ber-AC gitu kan, nggak di bagian lapangan gitu. Mungkin itulah karena sombongnya aku waktu nyari kerja, aku susah mendapatkan pekerjaan gitu. Jadi makanya aku lama nganggur. Karena seiring waktu apa yang ada aku lamar terus gitu. Ada 50 lamaran yang aku dengar, 50 aku masukin surat lamaran. Jadi saran aku, kalian jangan ikutin mindset yang pernah aku pikirkan dulu. Karena itu mindset pemikiran yang sangat salah menurut aku. Salah besar kalau kalian punya mindset seperti aku dulu gitu. Jadi kalau kalian masih ada mindset itu seperti aku dulu,
kalian rubah mindset itu, karena itu salah besar kalau menurut aku. Jadi saran aku, kalian itu kalau kalian mau cepat mendapatkan pekerjaan, kalian jangan pilih-pilih jabatan ataupun perusahaan besar baru kalian mau ngelamar pekerjaan gitu. Dulu aku paling nggak suka ngelamar kerjaan bagian sales marketing, biar kalian tahu. Karena pemikiran aku saat itu, sales kan kerjanya di bagian lapangan, menjual produk, capek, kena panas, terus kita kena hujan lagi, ya kan? Habis itu dikejar target lagi. Sales marketing sudah pasti dikejar target, karena kerjaan utamanya itu ya jualan gitu. Jadi aku mikir, capek-capek kuliah S1 4 tahun aku kuliah, kerja kok di lapangan, rugi dong aku kuliah, ya kan. Itulah sombongnya aku dulu, pemikiran mindset aku tuh dulu sombong gitu. Jadi aku berharap sama kalian semua, kalian buang mindset pemikiran kalian yang seperti itu. Kalau kalian memang mau cepat mendapatkan pekerjaan dan nggak lama nganggur. Dan aku saat itu nganggur sampai 2 tahun, seperti aku bilang tadi, nggak mendapatkan pekerjaan. Sekali lagi aku tegaskan, itu pemikiran yang salah. Kalian jangan pernah menanamkan mindset pemikiran seperti aku dulu kalau kalian mau cepat dapat pekerjaan. Nah, buat kalian yang baru lulus kuliah, kalau kalian mau cepat mendapatkan pekerjaan dan nggak lama nganggur, caranya kalian harus aktif mencari lowongan pekerjaan. Jangan model nunggu, buka handphone, nengok di media sosial. Itu kalian juga bakal lama kalau kalian model nunggu aja. Kenapa aku bilang gitu? Karena kadang ada juga perusahaan yang buka lowongan pekerjaan tapi nggak ada di media sosial. Ya kalian harus aktif gitu, aktif bertanya sama kawan-kawan kalian. Kalian jangan pernah malu untuk bertanya lowongan pekerjaan. Jangan pernah malu kalau kalian, aku kalau nanya nih malu aku karena aku belum kerja gitu kan. Kalian harus nanya terutama sama kawan kalian yang sudah bekerja. Dan sama kawannya yang belum bekerja juga, kalian harus nanya informasi untuk lowongan pekerjaan gitu. Kenapa aku bilang kita juga harus bertanya sama kawan kita yang belum bekerja? Dia kan belum bekerja juga. Nah, kita kan nggak tahu nih, kawan kita yang belum kerja ini, dia ada informasi lowongan pekerjaan. Mungkin dia ada informasi lowongan pekerjaan dari kawannya lagi, kawan dia yang kita nggak kenal. Jadi kita bisa dapat informasi dari dia dan kita bisa ikut seleksi bareng. Kalau dia emang ada rencana ikut seleksi ataupun kalau dia nggak berminat, kita maju aja terus, jangan mundur gitu. Yang penting kita jangan mundur kalau untuk cari kerja ini. Karena udah pasti untuk kita ikut tes itu 1, 2, 3 kali mungkin gagal kita, nggak langsung diterima. Ini pengalaman pribadi aku, ya kan? Karena pengalaman aku nih, kalau kita nggak aktif mencari lowongan kerja nih, nah ini untuk kalian misalnya minder, malu nih kan. Aku dulu sempat juga kayak gitu, aku nggak mau nanya karena aku malu. Kalau aku nanya, aku merasa orang ini tahu kok aku itu belum ada kerjaan. Makanya aku lama dapat pekerjaan gitu. Jadi kalian itu harus aktif cari informasi lowongan kerja dan hanya dan jangan malu lah pokoknya gitu. Macam aku bilang tadi, karena kadang-kadang ada juga perusahaan yang nggak buat pengumuman lowongan pekerjaan karena mungkin dia cuma butuh 1 atau 2 karyawan baru, karena mungkin sebelumnya ada karyawan yang mengundurkan diri ataupun udah masuk masa pensiun gitu. Jadi dibutuhkan cepat karyawannya. Kalau kita nggak aktif nanya-nanya sama teman nih,
nggak aktif bertanya nih, kita cuma nunggu dikasih informasi nih, duduk nanti bilang, bro ini ada informasi. Itu salah kali itu, karena kita hanya menunggu bola istilah. Tapi kita harus jemput bola. Kalau kita ini masih baru lulus kuliah gitu, kita harus jemput bola, kita harus banyak-banyak nanya. Karena kalau kita nggak nanya, contoh misalnya aku nggak nanya nih sama kawan aku nih lowongan kerja kan, jadi kawan-kawan aku ini berpikiran aku itu udah bekerja, jadi ketika ada dia mendapatkan informasi lowongan kerja, dia nggak nge-share lagi ke kita, padahal kita belum ada kerja gitu. Kita nggak bisa nyalahin kawan juga, karena pun kawan ngiranya kita udah ada kerjaan gitu kan. Dan saat kalian mendapatkan informasi lowongan kerja dari kawan, aku sarankan kalian jangan pernah bertanya posisi apa yang dibuka, habis itu berapa gajinya. Itu jangan, karena itu bisa buat kawan kalian itu kesal, udah dikasih informasi malah nanya gajinya berapa gitu. Tuh aku dulu pernah juga gitu, ada yang nanya, ada yang kasih informasi gitu kan, bro ini ada lowongan kerja gitu, berapa gajinya? Sekian. Jadi besok walaupun dia ada informasi, dia bilang ada lowongan kerja, nggak ada, karena dia udah kesal. Kita belum ngelamar aja udah nanya gaji gitu. Kita ngelamar kerjaan yang dia bilang kita ngelamar pekerjaan yang informasi dari dia kasih itu, kita aja belum tentu diterima sama perusahaan itu. Kita udah nanya gaji gitu kan. Yang penting kita coba aja dulu. Kalau masalah gaji, apalagi sekarang hampir semua perusahaan udah standarnya UMR. Jadi nggak usah kalian tanya lah. Paling nggak tingkat UMR udah dapat gitu. Upah minimum regional itu udah dapat kalian. Kalau untuk Aceh mungkin sekarang sekitar 3 jutaan untuk UMR-nya. Apalagi kalau kalian itu sama kayak aku, fresh grade ya, nggak ada pengalaman pekerjaan. Intinya kalian jangan memilih pekerjaan walaupun kalian seorang sarjana seperti aku. Walaupun kalian D3 sarjana gitu. Terus lowongan kerja apapun yang ada kalian hantam aja terus, kalian coba aja. Yang penting kalian harus berani nyoba gitu. Harus berani. Masukin aja surat lamaran. Kalian ada dengar 30 perusahaan yang buka. Masukin aja semua. Karena itu persentasi kalian untuk lulus lebih besar. Dan jangan pernah kalian berhenti di satu lowongan pekerjaan. Kalian jangan menunggu pengumuman misalnya kalian udah ngelamar di perusahaan A nih. Kalian cuma perusahaan A itu aja yang kalian ngelamar. Habis itu kalian nunggu seminggu, nunggu sebulan, nunggu pengumuman. Padahal itu yang kalian tunggu itu adalah pengumuman tahap awal, masih biasanya seleksi administrasi gitu kan. Surat-surat kelengkapan administrasi kita. Kalian jangan nunggu itu. Kalau kalian nunggu itu makin parah lagi. Untung aku dulu nggak model tipe gitu, walaupun kayak gitu, walaupun aku milih ada 2 yang menurut aku cocok, aku masukin terus. Kalian jangan menunggu di satu lowongan pekerjaan, yang berhenti di satu surat lamaran aja yang kalian buat. Apalagi kalau kalian udah mengikuti proses seleksi awal, kalian udah lulus administrasi nih misalnya, habis itu kalian dipanggil psikotes, kalian merasa ntar lagi aku lulus nih, diterima. Padahal itu masih banyak tahap proses seleksinya, ada psikotesnya, ada interview usernya. Nah, kalian nanti kita nggak tahu kalian itu bisa aja jatuh di tes tahap akhir, tes di psikotes, kalian jatuh di situ. Peluang yang seharusnya ada di perusahaan lain udah kalian lewatkan, karena kalian cuma melamar di satu perusahaan. Jadi saran aku, walaupun kalian udah sedang mengikuti proses seleksi di perusahaan A, kalian harus tetap masukin surat lamaran di perusahaan lain. Karena persentase kalian itu untuk diterima pekerjaan, untuk kalian dapat pekerjaan itu lebih besar persentasenya. Kalau menurut aku ya. Jadi jangan udah buat surat lamaran di perusahaan A, ya udah berhenti, tunggu pengumuman.
merasa udah pasti diterima gitu. Karena merasa mungkin IPK lumayan tinggi, ya udah berhenti di satu surat lamaran. Karena apa yang kita pelajari di kuliah, waktu kita psikotes itu beda soalnya. Jadi apalagi kalau misalnya macam aku dulu, aku belum pernah ada pengalaman psikotes gitu kan. Psikotes belum pernah, wawancara belum pernah. Jadi intinya jangan berhenti di satu surat lamaran. Saran aku. Walaupun kalian sedang mengikuti proses seleksi, kalian ada dengar informasi lowongan kerja, kalian masukin terus surat lamaran. Biar kalian persentase untuk mendapatkan pekerjaan itu lebih besar. Karena kalau kalian berhenti di satu perusahaan, misalnya macam gue bilang tadi, kalian sudah ngelamar di perusahaan A nih, kalian berhenti. Di waktu yang bersamaan lowongan pekerjaan dibuka perusahaan A tadi ini, ada perusahaan A B C D E F G ya, itu ada yang buka. Perusahaan A B C D itu buka juga, karena kalian berhenti di satu perusahaan, kalian di perusahaan B C D ini nggak kalian masukin surat lamaran. Begitu kalian jatuh nggak lulus, udah pengumuman kalian nggak lulus di perusahaan A, perusahaan B C D ini udah tutup untuk proses perekrutan. Nah, ngerti kalian maksud aku kan? Jadi kalian harus nunggu lagi tahun depan untuk bisa melamar di perusahaan B C D ini, apalagi perusahaan A. Ada juga perusahaan yang misalnya kita udah ngelamar tahun ini, tahun depan kita nggak bisa ngelamar lagi. Nah, oke, kita kita balik lagi ke tentang sales marketing kan. Karena kita tahu, macam aku bilang tadi, untuk posisi lulusan D3 sampai S1 itu posisinya rata-rata lowongan pekerjaan yang dibuka untuk posisi sales marketing. Dulu juga ada pengalaman tentang sales marketing nih sebelum aku kerja nih ya. Dulu aku nggak mau ngelamar sales marketing. Kalian jangan seperti aku. Dulu aku paling nggak suka ngelamar di posisi sales marketing. Terus kalau namanya kerja marketing itu kerja target, kalian jangan mundur sebelum kalian mengenal dunia marketing. Kalian belum mengenal dunia market mana? Kalian dunia marketing aja belum kalian kenal, belum kalian jalani, tapi kalian udah mundur. Karena macam aku bilang tadi, karena mendengar omongan dari kawan, karena dia pun belum tentu yang kasih informasi ke kita itu bahwa dunia sales marketing tuh capek, begana, begini. Dia pun mungkin dengar dari kawannya juga gitu. Dia belum pernah ngejalani. Jadi kalau kalian langsung mundur itu salah kali menurut aku. Jadi kalian harus mengenal dunia marketing itu, dunia sales itu. Kalian harus terjun langsung. Kalian coba itu. Kalau kalian selalu mendengar pendapat tentang dunia marketing itu capek, karena bergelut dengan target, aku yakin bakal susah dapat pekerjaan. Karena untuk saat ini, untuk pendidikan D3 dan strata 1 lebih banyak dibuka lowongan kerja untuk posisi sales marketing. Jadi kalian harus menjalani lah menurut aku.